Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saskia Zen dengan NIM 20051214063. Saya di sini berasal dari jurusan Sistem Informasi kelas 2020A. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 bagian. Yang pertama yaitu definisi internet, yang kedua sejarah internet di dunia, dan yang ketiga yaitu sejarah internet di Indonesia. Bagian pertama, definisi. Apa yang dimaksud dengan internet? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet didefinisikan sebagai jaringan komunikasi elektronik yang merelasikan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Istilah internet ini berasal dari interconnection networking. Bagian kedua yaitu sejarah internet di dunia. Histori internet bermula pada tahun 1969 ketika United States Defense Advanced Research Projects Agency atau disingkat dengan DARPA, ini merupakan Departemen Pertahanan Amerika, membuat keputusan mengenai diadakannya riset tentang cara menghubungkan beberapa komputer sehingga menciptakan jaringan organik. Riset ini kemudian dinamakan ARPANET dan berhasil menghubungkan 10 komputer pada tahun 1970 sehingga komputer-komputer tersebut dapat saling berinteraksi dan membentuk suatu jaringan. Demonstrasi yang dilakukan pada saat itu menggunakan software dan hardware yang berbasis Unix. Sebenarnya, apa tujuan internet diciptakan? Pada awalnya, tujuan internet diciptakan ialah sebagai keperluan militer untuk membentuk sistem jaringan komputer yang berada pada daerah-daerah vital. Maksudnya, mereka berharap untuk dapat menanggulangi masalah apabila terjadi serangan nuklir dan dapat mengantisipasi gangguan informasi yang bersifat terpusat. Jadi apabila terjadi perang, tentara Amerika Serikat ini dapat langsung bergerak melawan musuh. Dua tahun setelahnya, pada tahun 1972, program email yang diciptakan untuk ARPANET berhasil disempurnakan oleh Roy Tomlinson. Pada awalnya, ARPANET ini hanya menghubungkan 4 situs, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Kemudian proyek ini diumumkan pada bulan Oktober 1972. Tahun kemudian, tahun 1973, jaringan komputer ini mulai berkembang ke luar Amerika Serikat. Setelah itu, muncullah gagasan dari ahli komputer yaitu Vinton Cerf dan Bob Kahn yang akan menjadi cikal bakal pemikiran mengenai internet. Setelah Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signals and Radar Establishment, jaringan ini semakin berkembang. Pada tahun 1977, telah terdapat lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET ini. Pada awal tahun 1980-an, karena banyaknya permintaan untuk bergabung, ARPANET ini terpecah menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET lebih berfokus pada urusan non-militer seperti universitas atau perusahaan, sedangkan MILNET berfokus mengurusi keperluan militer. Gabungan dari kedua jaringan tersebut dikenal dengan nama DARPA Internet atau yang sekarang kita kenal dengan nama internet. Pada tahun 1981, muncullah telepon televisi pertama yang diproduksi oleh France Telecom. Telepon ini dapat membuat orang-orang saling menelpon sambil berinteraksi melalui video link. Tahun kemudian, tahun 1982, dibentuklah Transmission Control Protocol atau disingkat dengan TCP dan Internet Protocol atau disingkat dengan IP sebagai protokol resmi yang diakui oleh seluruh jaringan. Pada tahun 1984,
mulailah diperkenalkan sistem nama domain atau domain name system. Komputer yang terhubung dengan jaringan pada saat itu sudah melebihi 1.000 komputer. Sementara itu, pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau disingkat dengan NSFNet dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan network ini. Pada tahun 1988, sistem Internet Relay Chat atau disingkat dengan IRC mulai diperkenalkan. 2 tahun kemudian, pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan. Namun pada tahun yang sama, muncullah sejarah legendaris yaitu adanya kemunculan program editor dan browser yang disebut WWW atau World Wide Web yang mulai dikembangkan. Pada tahun 1992, komputer yang saling terhubung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer dan muncullah istilah surfing the internet. Setahun kemudian, pada 1993, organisasi internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Pada tahun 1994, situs internet telah berkembang menjadi 3.000 alamat dan e-retail mulai muncul di internet. Pada tahun yang sama pula, Yahoo didirikan dan Netscape Navigator 1.0 lahir. Setelah itu, internet ini terus mengalami perkembangan. Bagian yang ketiga, yaitu sejarah internet di Indonesia. Histori internet di Indonesia bermula pada awal tahun 1990-an. Pada masa itu, jaringan ini lebih populer dengan nama Paguyuban Network. Kenapa disebut Paguyuban Network? Karena pada saat itu rasa kekeluargaan, rasa kerjasama, dan semangat gotong royong itu masih sangat terasa di masyarakat Indonesia. Pemrakarsa perkembangan internet di Indonesia pada saat itu adalah Universitas Indonesia. Instansi ini mendaftarkan protokol internet yang bernama UI NetLab pada tanggal 24 Juni tahun 1988. Negara kita ini merupakan negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan internet global. Berikut merupakan tokoh legendaris dalam pembangunan internet. Ada RMS Ibrahim, Suryono Adisumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo. Mereka ini sangat berjasa dalam kontribusi mereka membangun sejarah internet di Indonesia. Pada tahun 1993, Ono W. Purbo mengembangkan jaringan komputer melalui frekuensi radio. 1 tahun setelahnya, Internet Service Provider atau disingkat dengan ISP hadir di Indonesia. Penyedia internet pertama kali pada saat itu adalah Ipteknet. Pada tahun yang sama, muncullah PT Indo Internet atau Indonet. Mereka ini merupakan penyedia internet komersial pertama di negara kita yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Namun pada saat itu mereka belum begitu mengerti mengenai bisnis internet karena jumlah yang kecil dan keterbatasan pengguna. Pada awalnya, akses Indonet ini memakai mode teks dengan cell account, browser links, email klien paling, serta chatting dengan conference pada server AIX. Setelah Indonet sampai akhir tahun 1990 juga berdiri sejumlah internet service provider lain, yaitu pada tahun 1995 terdapat PT Raharjasa Internet atau Ratnet. Setahun setelahnya, pada tahun 1996 terdapat Wasantara Network yang dikembangkan oleh PT Pos Indonesia. Di tahun yang sama terdapat Indosatnet. Kemudian pada tahun 1998 terdapat Telkomnet. Mulai tahun 1995, jasa akses Telnet ke luar negeri telah tersedia.
Dengan memakai remote browser links di Amerika Serikat, pengguna internet di Indonesia dapat mengakses internet melalui HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Pada tahun 1996, bisnis warung internet atau warnet mulai berkembang. Tidak diketahui siapa pemrakarsa penyedia layanan warnet ini. Sekitar tahun 1997 hingga 1998, mula-mula para perintis memiliki beberapa komputer yang terkoneksi ke internet di ruang kontrakannya. Lalu mereka menyewakan komputer tersebut kepada masyarakat. Setelah kejadian itu, muncullah istilah warnet atau warung internet, atau bisa juga disebut dengan war-in. Istilah ini mulai terkenal sejak kejadian itu. Akan tetapi, sebutan warnetlah yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Pada tahun 1998, internet ini memegang peran yang esensial dalam aktivitas reformasi dan perubahan demokrasi di Indonesia. 2 tahun kemudian, pada tahun 2000, dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia atau disingkat dengan AWARI yang dipimpin oleh Rudi Rusdiah. Namun, asosiasi ini dianggap kurang transparan oleh para aktivis, sehingga pimpinannya diganti menjadi Judith MS, Michael Sunggiardi, dan Abdullah Koro. Setelah itu, Rudi Rusdiah, yaitu ketua yang lama sebelumnya, bersama Abdullah Koro, Dr. Naswil Idris, Hani Sumakul, dan Adlin Syah mendirikan organisasi baru yang bersifat komersial, bisnis warnet, dan pengusaha. Organisasi ini bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel, atau bisa disebut juga dengan APW. Menurut situs riset internet WorldStats, bulan November tahun 2015, Indonesia menempati peringkat keempat pengguna internet terbesar se-Asia, setelah negara Cina, India, dan Jepang. Pada saat itu, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 78 juta jiwa. Meskipun dengan jumlah penduduk yang berkisar 255 juta, rasio pengguna internet di Indonesia hanya mencapai 30,5% saja. Jumlah angka yang belum begitu tinggi, bukan? Berdasarkan pada situs riset yang sama, pada tanggal 30 Juni 2019, Indonesia menempati peringkat keempat dari 20 negara terbaik dengan jumlah pengguna internet tertinggi. Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, bukan? Jika dilihat dari gambar yang sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.